Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warḍa'na ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza fawzan 'azima. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib tidak henti-hentinya untuk berwasiat baik untuk diri khatib maupun jemaah sekalian untuk senantiasa marilah kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah dalam makna dan arti yang sebenar-benarnya, yaitu imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan yang diperintahkan Allah dan menjauhi dengan sekuat tenaga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saat ini kita bersimpul di hadapan Allah memenuhi undangan melaksanakan sholat Jumat berjamaah, itu artinya kita betul-betul menjadi pribadi yang beriman, bertakwa kepada Allah. Maka kewajiban kita selanjutnya adalah menjaga iman takwa sampai akhir hayat, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini hari yang ke-16 di bulan suci Ramadan atau 17 bagi yang mengawali, di mana momentum Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'anul Karim, yaitu peristiwa nuzulul Qur'an, turunnya Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita, sebagai panduan hidup yang tentu barang siapa yang berpegang kepada Al-Qur'anul Karim lan tadillu abada, maka tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah al-Qur'an wa sunnatul rasul. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka menjadi refleksi kita, perenungan kita sekaligus evaluasi kita di dalam hubungan antara kita dengan Al-Qur'anul Karim. Sudahkah kita ini menjadi sahibul Qur'an, menjadi ahlul Qur'an? Sebab kalau kita ini sudah menjadi sahibul Qur'an, lisan kita tidak pernah kering dengan Quran, hati kita tidak kosong dari Al-Qur'anul Karim, maka berbahagialah dan berbanggalah. Karena apa? Karena inilah yang akan menyelamatkan kita. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena sesungguhnya Quran nanti akan datang pada hari kiamat mengadvokasi kita, memberikan bantuan hukum kepada kita ketika kita berada di mahkamahnya Allah, di sidang atas perbuatan kita di dunia. Maka ketika saat itu tidak ada pertolongan dan advokat kecuali advokat Quran, Quran datang memberikan perlindungan, Quran datang memberikan pertolongan kepada kita. Makanya sekali lagi momentum peringatan nuzulul Quran 17 Ramadan harus menjadi refleksi kita bersama.
Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, maka menjadi perhatian kita dan barangkali keprihatinan kita dalam sebuah statistik penelitian misalnya bahwa bangsa Indonesia 80% katanya Muslim dalam catatan kartu tanda penduduk. Ternyata di dalam statistik penelitian belum ada separuh dari penduduk Muslim yang bisa baca Al-Quran. Ini tentu menjadi PR besar kita. Kita harus betul-betul punya niatan dan himmah yang kuat agar umat Muslim terbebas dari buta huruf Al-Quran. Kita bagaimana agar dekat dengan Quran? Bagaimana kita bisa dekat dengan Quran? Membaca saja nun sewu barangkali belum bisa. Maka ini menjadi perhatian kita. Kenapa? Allah juga memberikan satu sentilan yang sebetulnya ini sentilan atau bahkan kalau kita faham ini adalah tamparan yang keras bagi kita. Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniyya wa inhum illa yazinnun. Ayat ini menyampaikan memang sejarah orang-orang kaum Bani Israel yang diberikan oleh Allah kitab. Dan memang mereka paling banyak diberikan kitab. Ada Zabur, Taurat, dan Injil. Tapi dalam faktanya mereka itu minhum ummiyun. Mereka itu ummi, gak bisa membaca. Nah, ini sejatinya adalah sedang memberikan sentilan kepada kita. Allah seolah-olah ingin mengatakan, wahai kaum muslimin, jangan kalian itu seperti kaum Bani Israel yang aku berikan kitab tapi gak bisa baca. Maka mari kita berusaha untuk sekuat mungkin, apalagi Allah sudah memberikan satu garansi terhadap siapa saja yang belajar Al-Quran, insya Allah dimudahkan. Karena apa? Allah berjanji di dalam Al-Quranul Karim, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Kata Allah dengan satu motivasi yang luar biasa, bahkan disampaikan dengan mengawalinya, diawali dengan kalimat taukid, kalimat penguat. Kata Allah, sungguh benar-benar yassarnal Quran, aku telah mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, untuk dihafalkan sekalipun, untuk diamalkan, gampang, mudah sekali Quran. Gak ada yang susah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini garansi Allah. Fahal min muddakir, maka kata Allah, siapa yang mau menjadikan Quran ini sebagai pelajaran? Makanya mudahnya Quran, anak kecil saja beberapa tahun yang lalu, umur 3 tahun, yang membaca huruf Arab, huruf hijaiyah, tulisan Arab saja belum bisa, tapi sudah bisa menghafalkan 30 juz Al-Quran. Ini bukti bahwasanya Allah memang menggaransi kita, siapa saja yang belajar Al-Quran maka akan dimudahkan. Nah, cuma yang berat, yang susah itu adalah punya niat untuk belajar Al-Quran. Nah, ini yang susah. Kalau keinginan, semua muslim ditanya pengen belajar Quran, pengen bisa baca Al-Quran, pengen. Gak ada orang muslim yang tidak ingin. Tapi tidak semua orang punya niat. Apa bedanya antara niat dengan keinginan? Kalau niat itu dalam bahasa fikihnya adalah qasdu syai'in muqtaranan bi fi'li, menyengaja sesuatu. Jadi kalau kita itu sudah punya cita-cita, keinginan, kemudian mendatangkan guru atau datang ke guru majelis, di majelis ilmu, kemudian kita sudah mulai belajar, itu yang namanya niat. Makanya saya kampanye di mana-mana, takmir masjid kami dorong untuk ayo buat halakoh majelis Quran. Agar apa? Agar kita terbebas daripada buta huruf Al-Quran. Kita dorong agar
kita ini menggelorakan semangat untuk belajar Al-Quran. Dari belajar yang paling dasar, abatasa, belajar jilid. Karena baginda Rasulullah SAW memberikan motivasi bahwasanya ahlul Quran ahlullah. Ahli Quran atau keluarga Quran adalah keluarganya Allah. Siapa saja? Kata para ulama, minimal adalah man ta'allamal Quran, orang yang mau belajar Al-Quran. Jadi kalau kita ini mau belajar Al-Quran meskipun baru jilid belajar abatasa, andai kata diparil kita ini kemudian meninggal dunia, maka dicatat oleh Allah, distatuskan min ahlil Quran, termasuk ahli Quran. Itu baru belajar. Jadi yang dinilai oleh Allah bukan hasil akhir. Jadi jangan sampai kemudian kita berkata, alah untuk apa sudah tua belajar Quran. Jangan pernah berkata demikian. Karena apa? Karena Quran ini yang akan menyelamatkan kita. Makanya kita harus punya satu prinsip, satu motivasi seperti orang yang lari maraton. Orang lari maraton itu kan biasanya kalau baru start itu masih santai-santai. Nanti kalau sudah mau sprint, sudah mau finish baru larinya sprint kencang. Barangkali itulah kita dalam hubungan kaitan dengan Quran. Kemarin barangkali masih santai-santai, nggak mau belajar Quran. Kalaupun sudah bisa baca Quran, masih aras-arasan untuk membuka mushaf membaca Al-Quranul Karim. Maka menjelang finish kita harus sprint dengan Al-Quranul Karim. Jangan biarkan lisan kita kering dari Quran. Jangan biarkan hati kita ini melompong kosong tanpa adanya Al-Quranul Karim. Maka sekali lagi momentum nuzulul Quran, peringatan turunnya Al-Quran sebagai bentuk motivasi kita, menyemangati kita agar kita lebih dekat lagi dengan Al-Quranul Karim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza fawzan 'azima. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadhil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة. اللهم سلمنا، سلم ديننا، سلم إيماننا، سلم قلوبنا، سلم أجسادنا، سلم ذريتنا، وسلم بلدتنا إندونيسيا هذا بلدة طيبة ورب غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.